orang biasa menjadi sangat luar biasa. Lalu businessman, kita adalah kumpulan orang-orang bisnis atau orang-orang yang bekerja di marketplace yang siap untuk belajar di Full Gospel ini, mempelajari firman Tuhan dan mulai mempraktekannya. Dan fellowship ini adalah bersifat internasional, jadi bukan hanya ada di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Jadi hampir setiap negara sudah ada FGBMFA ini. Kemudian misi kita adalah bersama-sama, kita itu boleh melayani Tuhan. Melalui wadah ini, kita saling belajar, sehingga kita boleh pergi kemana-mana. Bahkan saat ini, kalau lewat Zoom, kita sudah bisa menjelajahi dunia. Nanti kalau masa COVID sudah berakhir, dan kita bisa keliling secara offline, kita bisa terbang ke sana-sini juga untuk mengenal saudara kita secara dekat. Maka orang bilang, kalau tak kenal tak sayang. Jadi melalui Full Gospel ini, kita selain melalui on air, kita juga akan berkenalan nanti di off air di setiap kota ya. Nah, setelah ini kita akan saksikan ada 3 orang pesaksi kita yang sudah kita undang dan hadir pada malam hari ini. Ya, itu bagaimana mereka ini adalah pengusaha yang biasa-biasa tapi diubah menjadi sangat luar biasa di dalam hidupnya setelah mereka menjadi member Full Gospel ini. Ya, saya undang pesaksi yang pertama yaitu Bapak Marioli. Beliau adalah chapter presiden English chapter dari Balikpapan. Jadi beliau fasih berbahasa Inggris. Silakan membawakan kesaksiannya dalam bahasa Inggris. Jadi boleh campur dengan bahasa Indonesia juga. Saya persilakan Pak Marioli untuk memberkati kita semua pada acara meeting malam hari ini. Silakan Pak Mario. Brother Mario, where are you? Yeah. Thank you, Mr. Hagi. Yes. And good evening, everyone. Is my voice clear? Loud and clear? Clear, very clear. Yes, loud and clear. Okay, awesome. Very clear. All right. It's an honor and privilege for me to be able to talk about how good our Lord is. And I actually just joined Full Gospel in 2018. 2018. Yeah, in 2018. And I thought that there was an English chapter here, and I thought it would be awesome to, to have a fellowship with the fellow Christians, to strengthen one another and support each other as men and as a businessman as well. Just a short description of me. I'm 44. 44. I'm blessed with 2 beautiful boys and 1 beautiful wife. And also blessed with the opportunity to do business in Indonesia in property line. And although during these times it's pretty tough for many business owners, but yeah, I thank the Lord that He's still taking care of us, and we are also still sufficient and not going bankrupt like many others have done so. Yeah, so I feel very blessed to be able to join Full Gospel, because last time I didn't see the need to have a community, especially men. I feel that, it's fine as long as I go to church, I listen to the Word of God, I read Bible, I pray, it should be okay. But I fail to see that. But the Lord opened my eyes and led me to this wonderful community of Christians who are also not strict to certain denominational, certain doctrine, but is universal as long as we share about the Lord. And also, we build business networking, and I feel very, very much helped.
I mean, it's very easy in my experience. It's very easy for us to fall into bad choices when doing business, like doing shortcuts and try to manipulate certain things to gain what we want. But the brothers in the Full Gospel has constantly reminded me, prayed for me when I need encouragement, so that even it also has impacted the way I've done the businesses with many people, which is like last time I used to, when I set my eyes on certain target, for example, when I want to acquire a piece of land, which I think in my worldly wisdom, it's good, it's strategic. I can develop it to make more profit. I will do whatever I can, even if it includes bribing or asking other people to pose as potential buyers and bargain at a very cheap price, and then I come in with a slightly higher price to get what the price that I want. But ever since I hang around with this group of wonderful men in Full Gospel, I slowly, that habit, it's gone. I begin to do things differently. It's like when I want to buy a building or a piece of land, I pray, I ask God first, I ask for His favor. So, and I ask for peace, so that, and my prayer is like, I say, the Lord, if that piece of land is really for me, I believe that you have arranged everything, your favor is there, and no matter what, it's going to be mine. So, and then I finish my prayer, and I just go on with my life with very peaceful feeling. So if indeed the Lord has arranged that I'm going to have that, yes, everything is done in a very peaceful way, and at the price that I want, even better, sometimes lower, and the process is good, not like last time where I'm going to face many challenges, and the certificate is also legal, meaning like it's not, the land is not in dispute or whatsoever. So yes, I feel that this community deserves many followers, especially us men, so that we can strengthen one another, we encourage one another, and we build one another through His goodness, and also to guide us so as not to make poor choices in our lives. And I don't know, is my guest already logged in? I invited my Aussie friend, his name is Shane. Hopefully later he will join us. So so basically I think that's what I can say for now. Thank you so much. Yes, wonderful. Thank you for your testimony, Brother Mario. Brother Mario is a chapter president of English chapter in Balikpapan that we formed with Brother Vincent Wijaya 4 years ago. We formed the English chapter in Balikpapan. So I do hope one day English chapter will grow. Yeah, and then maybe we can arrange also to make exclusively in English speaking in Balikpapan. Maybe one day Raymond Wong or Johnny Wu or Brother Bumbunan Sitorus, and also English chapter from Jabar 5, from Depok, Brother Surbakti,
dia juga bikin acara bahasa Inggris setiap Jumat jam 9 ya, setiap Jumat jam 9 pagi. Jadi yang mau join itu setiap jam 9 pagi. Dan saya penuh harapan kalau English chapter di Balikpapan bisa digerakkan oleh Bapak Mario ini, Brother Mario, untuk lebih aktif lagi 1 minggu sekali ada acara full gospel berbahasa Inggris. Nanti Pak Mario bisa undang juga teman-teman ex-MD dari Australia atau dari Amerika, dari mana-mana. Kalau di Australia nanti bisa dijangkau oleh Pak Adam Suteja, langsung bisa bikin 1 chapter lagi kalau temannya mau. Jadi saya lihat di partisipan Brother Shane, teman daripada Bapak Mario belum masuk ya. Nah, dalam berbahasa Inggris ini mungkin saya kasih waktu 2 menit kepada Pak Surbakti ya, yang sudah biasa membuat bahasa Inggris ya, supaya Pak berikan tips-tips bagaimana Pak Brother Mario bisa mengaktifkan English chapter di Balikpapan dengan baik. Halo Brother Surbakti. Okay, yes, I'm here now. Yeah, this is a great honor to me that is given to speak among Full Gospel Businessmen Fellowship. And I would like to inform you all that we run English chapter once in a week every Friday, start at 9 until 10:30. This morning, the speaker was Mr. Dennis Firmansyah. We were very blessed, yeah. So, and also I always invite Adam Teja as the speaker, and also some from Malaysia. His name is Johnny Wu, and yeah, and also from Singapore. God give me ability how to run this English chapter, and also I concern to run it every Friday, once in a week, and hopefully that we can work together to run this chapter. Maybe sometimes we can invite from Balikpapan the speaker, and also from Depok as a speaker, so how we can begin to run this English chapter. It's very good. I'm very happy. Yeah, we can work together, and then many people may know who Jesus is. And also what I do in Depok, now I open English course, for those who would like to learn English, so they may register their name, especially for those who live around Depok. That's part of my job. And also beside that, I open a training center for those who would like to be equipped as a soul winner. So I opened that training center. Before I was running a church, I was as a pastor before, but now I did not run the church. So I concern to run English chapter like we do every Friday once a week, and also we also have a training center. Yeah, because I'm very happy to do that. Yeah. I think this is a very simple testimony I give to you all, and also for Mario. Yeah, so you can set my number. Okay, I can type my number at the room chat, so you can set my number. Okay, okay. I give time again to Hage. Okay. Yes, thank you, Brother Surbakti, for Yes. your encouragement to Brother Mario to make the English chapter more active in Kalimantan Timur ya, Yes. Kalimantan Utara. Oke, saya kira ini sangat bagus sekali sebuah kerjasama. Jadi Pak Mario juga bisa diundang untuk bicara maupun jadi pesaksi untuk hari Jumat minggu-minggu berikutnya. Pak Surbakti bisa saling kontak ya. Yes, yes, thank you. Nah, sekarang kita mau dengarkan sebuah kesaksian dari Kalimantan Tengah, saudara kita Bapak Arianson. Beliau adalah chapter presiden Katingan dari Kalimantan Tengah. Jadi waktu saya berikan kepada Bapak Arianson, boleh berbahasa Inggris, boleh juga campur Dayak, boleh campur Indonesia. Silakan Pak Arianson. Halo Pak Arianson. Thank you very much. Mohon izin, saya hanya bisa berbahasa Indonesia, not speak English.
Saya perkenalan dulu. My name Arianson. Saya punya istri 1, anak 2. Pekerjaan saya bukan pengusaha tulen. Yang pekerjaan tulen adalah saya birokrat yang bekerja di pemerintahan. Sekarang di Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Getingan. Saya tidak lama, paling lama 5 sampai 6-7 menit. Dan harapan saya kesaksian ini bisa memberi spirit bagi kita untuk kita melihat perkara yang Tuhan nyatakan bagi kita masing-masing dalam iman dan percaya kita di dalam Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, ada Ibu juga sih lihat, orang-orang yang berbahagia, puji Tuhan, kita telah mengenal komunitas Full Gospel ini. Saya sejak lama telah mengenal komunitas ini sejak tahun 2002. Dan ikut terus, kemudian hampir 10 tahun kami telah bangun dan sempat vakum hampir 10 tahun juga, dan baru 2020 bulan Oktober kami bentuk lagi chapter Katingan, dan kami percaya ini ruang pelayanan yang bagus untuk kita orang-orang awam yang mengasihi Tuhan. Saya mau memberikan kesaksian di mana waktu saya dilantik menjadi presiden chapter, waktu itu saya sakit. Saya mulai sakit itu luar biasa. Pada saat berdiri kuat, hari ini berdiri kuat, besok langsung jatuh. Jadi tidak ada tanda-tanda, tidak ada tidak ada hujan, tidak ada angin yang begitu deras. Memang ada terasa, tapi tidak begitu deras. Langsung jatuh dari kuat, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya ingin sampaikan, mari kita gunakan waktu yang kuat ini, yang sehat ini, dekat dengan Tuhan. Karena musim itu kita tidak tahu. Setiap orang akan mengalami musim itu. Mungkin hari ini kita kuat, tapi kita tahu kapan musimnya bisa kita lemah. Saya setelah mengalami musim pada bulan Desember itu, saya jatuh. Dan saya bertahan dengan keadaan saya. Dan saya tidak mampu bertahan. Akhirnya saya check up medik, apa penyakit saya. Setelah di check up medik ada 3 penyakit yang saya alami. Yang pertama, hepatitis B. Yang kedua, penebalan abdomen pada lambung. Bukan mah, tapi lambung mengalami penebalan abdomen, atau bahasa kerennya itu di lambung itu ada luka lama. Kemudian yang ketiga, ginjal saya lemah. Kreatinnya turun 4 digit dari normal. Kemudian asam uratnya turun, naik dari normal itu kalau tidak salah 12 digit dari normal. Nah, ini yang mempengaruhi semua keadaan saya. Saya mau sampaikan bagaimana rasanya sakit itu. Kaki dingin, tangan dingin, badan dingin, tidur pakai kaos kaki, pakai celana panjang, pakai jaket, tidak bisa kena AC. Istri saya yang tidur di samping saya, itu keringat luar biasa. Saya tidak keringat. Malam tidak bisa tidur hanya 2 jam. Istri saya bilang, tidur pulas. Tapi saya nggak bisa tidur. Mata mau, badan kurus, tangan pucat, muka pucat, semuanya. Saya lihat orang sehat, saya tidak bisa sehat. Tidak kerja, kita harus bekerja. Nah, ini menjadi persoalan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sakit ini, saya mulai sadar, tidak ada jalan lain untuk hidup ini. Harus saya dekat Tuhan. Makanya saya ingin sampaikan kepada kita, kalau kita mau bertemu Tuhan, apakah kita mau bertemu dalam keadaan kita sehat, atau kita mau bertemu dengan Tuhan ketika kita mengalami sakit. Apapun konsentrasi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sakit, tidak punya konsentrasi untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Tidak ada konsentrasi. Anda mau menangis seperti apapun. Tapi firman Tuhan sungguh luar biasa bagi saya. Ada beberapa firman Tuhan yang menguatkan iman saya, sehingga saya teguh
berdiri terus dalam keadaan saya. Kalau saya renungkan hari ini, kemampuan saya mengalami hari-hari itu hanya kekuatan Tuhan. Saya bisa berdiri tegak hari ini itu karena Tuhan Yesus. Karena Amin. pertolongan Tuhan. Dengan lutut saja saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Di masa COVID ini saya tidak mungkin datang ke rumah sakit. Pada bulan Maret saja saya datang ke rumah sakit. Bulan Maret 2020. Saya kena itu Desember 2019. Bulan Maret 2020 saya periksa di Banjarmasin di rumah sakit Ciputra Banjarmasin. Setelah itu sudah tidak berani. Banjarmasin merah, Kalimantan Tengah merah, Palangkaraya merah, Kasongan merah. Semua rumah sakit nggak berani. Ini Bapak Ibu. Akhirnya saya hanya berdoa. Komunitas inilah yang membangun spirit saya untuk tetap merendahkan di dalam Tuhan. Dalam Zoom ini saya dikuatkan, saya didukung dengan doa. Pak Cahyono mendukung kami dengan doa. Pak Pincen memberi spirit kepada saya. Luar biasa. Saya mendapat hal-hal yang luar biasa dari komunitas ini. Oleh sebab itu komunitas ini luar biasa. Ada kalau kita punya sesuatu tanya saja, ada yang bisa sampaikan. Saya dari Mah itu Pak Cahyono katakan coba ini pengalaman ini, ikuti terus. Saya bisa hari ini karena Tuhan. Firman Tuhan katakan, minta maka Tuhan berikan. Setelah minta tidak hanya sampai di situ, cari maka mendapat. Setelah di situ bukan hanya cari, ketok maka diberikan bagi kita. Setiap pagi saya minta doa dengan Tuhan. Tuhan beri kekuatan bagi saya. Beri bagi saya Tuhan kemuliaan-Mu. Untuk saya melihat besok kekuatan Tuhan besar. Keagungan Tuhan dahsyat. Kemudian Bapak Ibu saya katakan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Lebih daripada itu saya katakan lagi. Roh Kudus yang ada dalam diri saya lebih besar kuasanya. Daripada sakit penyakit. Dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Satu hal yang saya perlu sampaikan untuk kita. Orang gospel itu orang awam. Kalau Roh Kudus itu menjamah kita, maka mulut kita selalu mengatakan firman Tuhan. Dalam keadaan kelemahan saya, dalam keadaan saya mengalami sakit yang seperti itu. Oh, saya selalu mengatakan firman Tuhan. Di kantor saya beritakan firman Tuhan. Dimanapun saya beritakan firman. Setiap hari saya bergumul. Sebelum tidur, sampai saya mimpi firman Tuhan. Mimpi merenungkan firman Tuhan. Nah, ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Masih ada 1-2 menit ya. Saya sampaikan untuk kita. Dengan kita memperkatakan firman Tuhan, maka hati kita diubahkan. Pikiran kita diubahkan, dijernihkan. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat dari keadaan. Apakah kita mau ketemu Tuhan dengan cara yang sehat? Atau kita ketemu Tuhan dengan cara kita sakit. Janganlah kalau Bapak Ibu ketemu Tuhan dengan cara saya. Marilah kita ketemu Tuhan dengan cara kita yang sehat seperti ini. Supaya kita bisa menyembah Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi saingan Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang Paul Gospel ini kan orang-orang yang punya materi. Ada 3 hal harus kita ingat. Yang menyingkirkan Tuhan dalam hidup kita. Yang menjadi saingan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita terlalu mencintai pekerjaan kita. Yang kedua, kita menjadi hamba uang. Dan yang ketiga, kesombongan kita yang menyingkirkan, menjadi saingan Tuhan dalam hidup kita. Ini harus kita robah dari hari-hari kehidupan kita. Saya sampaikan ini karena pengalaman saya. Saya termasuk orang yang kelihatannya tidak sombong, tapi hati saya angkuh luar biasa. Saya mengutamakan pekerjaan saya karena saya berpikir kita tidak akan mempunyai pengaruh kalau kita tidak berprestasi, kalau kita tidak lebih dari orang lain, di atas rata-rata. Itu pikiran saya. Akhirnya Tuhan jauh dari saya. Firman Tuhan katakan di Perjanjian Lama, Allah itu cemburu. Kenapa dia cemburu? Karena ada saingan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan cemburu. Yang kedua, Perjanjian Baru juga katakan Tuhan cemburu atas roh yang ada dalam kita. Karena Tuhan tidak kita utamakan. Saya belajar dari sini, apa yang saya sampaikan bukan hanya untuk merubah Bapak Ibu. Saya juga dirubah karena saya merasakan bagaimana ketemu Tuhan dari persoalan ini. Dan dengan hal ini, saya dikuatkan dan hari ini saya sembuh total. Dan saya periksa di
Prodia, ada hal yang luar biasa. Dokter itu terkejut, Bapak Ibu, terkejut luar biasa. Dari 2019, 2018, 2019, 2020 saya periksa filter virus hepatitis B saya selalu pangkat 10 pangkat 2, selalu 10 pangkat 2. 2,5, 3,5 kali 10 pangkat 2. Terus saya tanya ke dokter, apa obatnya? Tidak ada obatnya. Yang penting Bapak kuat, sehat, dia akan kalah. Dia akan hilang. Selama 2019, 2020, dan terakhir bulan Maret kemarin, saya filter lagi virusnya. Bapak Ibu mau lihat. Tuhan Yesus luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Hepatitis saya turun drastis, terkejut dokter. Hah? Kamu ada makan obat virus ya? Enggak ada, dok, saya bilang. Luar biasa. Hilang katanya. 6 bulan lagi, filter lagi. Baru saya akan kasih vaksinnya katanya. Luar biasa. Tuhan tidak mustahil. Bagi Tuhan tuh tidak ada hal yang perkara. Amin. Tapi Tuhan mau hati Anda, hati saya, hidup kita berikan untuk Tuhan. Saya dengan iman saya, dengan percaya saya memulai kehidupan yang baru. Melangkah kehidupan yang baru. Mengasihi Tuhan. Dari hidup saya mau memancarkan hal yang baik bagi istri saya, bagi anak-anak saya, bagi lingkungan kerja saya, bagi gereja saya, bagi komunitas saya, khususnya Paul Gospel. Saya tidak bisa tinggalkan komunitas ini, karena komunitas ini yang membangun saya. Saya dari orang awam, tapi saya bisa mengasihi Tuhan. Bisa cinta Tuhan, itu dari Paul Gospel. Tidak ada lembaga yang mengajarkan saya, yang mendidik saya. Hanya Paul Gospel yang membuat saya cinta dengan Tuhan. Saya tidak mengagungkan Paul Gospel, Bapak Ibu. Tidak. Jangan Paul Gospel ini menjadi berhala bagi kita. Berharap jangan, tapi ini adalah komunitas kita. Ini adalah teman kita, sekerja kita dengan Tuhan. Supaya kita dibangunkan, kita menjadi bengkel. Orang lain akan melihat. Dari kehidupan kita, orang akan menonton hidup kita. Karena kita bisa menjadi saksi di pelayanan ini. Agak lebih 1-2 menit. Mohon maaf, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Haleluya. Suatu kesaksian yang sangat menguatkan ya. Sembuh dari sakit penyakit tanpa tergantung obat dan dokter berkelebihan ya, lebih banyak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Arianson ini kesaksiannya terlalu panjang. Harusnya kita undang jadi pembicara di semua chapter bagi yang hadir ini. Jadi beliau bicara lebih luasa 1 jam nanti. Pastor Bakti boleh undang ya, berbahasa Indonesia diterjemahkan. Dari Malaysia juga boleh. Boleh undang juga. Yang mulai dari bersaksi lah. Oke, saya kira itu sangat menguatkan kita, Pak Arianson ini, karena saya ingat sekali 15 tahun yang lalu saya keliling Kalimantan, saya tidak pernah dengar nama Arianson. Yang ada Sulaihok, Pak Theophilus, Pak Dimer. Lalu Tuhan selalu memunculkan orang tepat pada waktunya, sehingga setiap daerah itu akan ada orang-orang pilihan Tuhan yang boleh sangat rajin mengasihi dia, sehingga membentuk banyak chapter untuk menjangkau lebih banyak lagi orang-orang baru di Full Gospel ini, supaya semakin banyak orang diberkati. Nah, kesaksian berikutnya yang terakhir, yaitu dari Brother Wawang Suwanto. Beliau jabatannya Deputi Airlift and Landlift di Banjarmasin, ya, referensi daripada Pak Cahyono. Pak Wawang ini akan menyampaikan kesaksiannya sekaligus memperkenalkan diri beliau sendiri. Waktu kami persilakan kepada Bapak Wawang Suwanto. Halo, Brother Wawang. Selamat malam, terima kasih Malam. Pak Hage, Pak Hendra Gunawan. Ya. Selamat malam buat semua teman-teman, saudara-saudara di komunitas Full Gospel ini. Saya lihat untuk di Kalimantan, dari Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ada saudara Yepta juga. Dari Kalimantan, teman-teman Kalimantan Barat, waktu datang ke Banjarmasin, kita regional juga, banyak yang datang dari teman-teman Kalimantan Barat, juga sampai jauh dari New Zealand, Australia juga, ada Pak Adam Teja. Jadi senang sekali saya di Full Gospel ini, banyak mempunyai teman, itu Indonesia, bahkan di Australia juga. Jadi
Saya memperkenalkan diri dulu. Saya di Full Gospel sudah 8 tahun. Jadi mulai tahun 2013 saya join di Full Gospel. Kemudian saya pernah menjadi presiden chapter presiden. Juga sekarang deputi Elite and Lane League untuk regional Kalsel. Jadi di Full Gospel ini saya banyak sekali mendapat pertumbuhan rohani dengan pertumbuhan teman-teman semua, saudara-saudara semua. Juga di Full Gospel ini saya merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya, di mana dulunya kehidupan saya sebelum ikut Full Gospel itu sering melakukan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Tapi setelah di Full Gospel, dengan sering mendengarkan firman-firman Tuhan, membaca setiap pagi, kadang teman-teman di grup memberikan firman-firman Tuhan, itulah sebagai pedoman pegangan saya di dalam saya berkehidupan menjalankan aktivitas saya di kehidupan sehari-hari. Juga di dalam Matius 6:33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya merasa di Full Gospel ini apa yang saya cari saya dapatkan. Juga Full Gospel ini adalah organisasi yang sudah mumpuni sejak tahun 1952, sudah hampir 70 tahun di dunia. Kemudian masuk ke Indonesia sudah hampir 50 tahun. Juga secara organisasi, struktur organisasi juga sudah mumpuni. Jadi kita tinggal menjalankan tugas dan kewajiban kita saja di Full Gospel ini. Juga saya merasakan Gospel ini banyak sekali mentor-mentor senior, ada yang sudah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun di Full Gospel ini dalam melayani Tuhan tanpa jemu-jemu. Seperti cerita 15 tahun yang lalu, Pak Agi sudah keliling Kalimantan. Jadi itu akan kekuatan bagi saya untuk lebih dapat melayani Tuhan di dalam Full Gospel. Juga di sini saya lihat ada Pak Kianto Bambang, Pak Akid, yang 30 jam waktu kami regional konvensi itu menyetir mobil sendiri dari Pontianak ke Banjarmasin. Betapa mentor-mentor ini melayani Tuhan dengan penuh hati, mengeluarkan biaya sendiri. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saya di dalam melayani itu. Kemudian di Full Gospel ini juga bisa mengubah kehidupan saya, terutama dalam kehidupan rohani. Karena kalau saya di dalam kehidupan, kadang kalau ada keinginan untuk berbuat dosa, Tuhan Roh Kudus kadang mengingatkan bahwa kamu itu adalah seorang Full Gospel. Masa kamu mau melakukan pekerjaan dosa begitu? Kamu adalah contoh di Full Gospel. Jadi kadang Roh Kudus mengingatkan saya kalau misalnya saya mau melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jadi di dalam hidup ini, menjalani kehidupan ini, saya ingin selalu terus di Full Gospel, selalu terus dekat dengan Tuhan, selalu ingin melekat dengan Tuhan, karena usia kita juga kita tidak tahu. Seperti Alkitab juga disebutkan, masa hidup kita 70 tahun, jika kita kuat 80 tahun. Dan sekarang saya juga sudah hampir 50 tahun, sisa tinggal 20 tahun lagi, itu pun kalau sampai 70. Jadi sampai Pak. Hidup ini seperti singkat. 120 tahun. Hidup ini singkat, apalagi sekarang banyak macam-macam penyakit, pandemi juga.
sekarang lagi melanda, jadi kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup, apakah besok kita masih ada. Juga di Full Gospel ini, walaupun lewat Zoom, saya bisa juga berkenalan dengan saudara-saudara dari Malaysia. Tadi malam saya juga ikut Zoom dengan NTT Kupang, dengan juga Mr. Tony Wu juga ada. Jadi di Full Gospel ini saya sangat senang sekali berada di komunitas ini, bisa membangun rohani saya. Itu aja, Pak Hage. Terima kasih Pak Wawan. Lain kali boleh jadi pembicara juga biar bisa cerita lebih banyak dan lebih banyak memberkati ya. Jadi sekarang di Kalimantan sudah muncul sekali banyak pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa lewat wadah Full Gospel ini. Nah sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa acara Zoom ini seharusnya yang jadi MC-nya itu adalah Pak Yefta Pardede. Tapi beliau sempat sakit, jadi sehingga saya ambil alih kembali supaya acara ini tetap berjalan. Nah Pak Yefta saya lihat juga sudah hadir di tempat ini. Mungkin boleh bicara 1-2 menit aja Pak, jangan lebih dari 2 menit. Saya beri waktu dulu karena Pak Yefta Pardede ini baru sembuh dari sakit. Nah, jadi kita mau doakan beliau juga supaya sembuhnya total Pak. Pak Yefta ada? Brother Yefta? Halo? Halo? Halo, Brother Yefta. Halo. Pak Yefta Pardede. Halo. Nah, beliau enggak ada, enggak apa-apa. Saya kira ini yang sudah join di acara kita sudah 27 orang ya. Ini ada nama-nama yang saya tidak kenal, tapi kita tetap menyambut semua saudara-saudara yang sudah mau hadir di acara Zoom ini. Sudah ada Pak Daud Handoko, selamat datang, Pak Binsar Panjaitan, ya, Pak Amus, Pak Anton Prawido juga sudah hadir. Lalu ada satu pakai kode handphone Oppo A3, ya, ini nggak tahu siapa, tapi selamat datang semuanya. Brother Johnny Wu. Puji Tuhan. Yes. Tuhan memberkati. Please. Mari kita Please berdoa. Ya. Haleluya. Bapa kita yang di surga, puji Tuhan, Tuhan yang baik. Tuhan kita yang sungguh baik. Amin. Kita bersyukur dapat bergabung dalam virtual meeting pada malam ini. Ada banyak kota-kota yang telah tergabung bersama dari Kota Baru, Kelantan ke Kuala Lumpur, ke Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jakarta, sampai ke Sydney, Australia. Dan banyak kota-kota yang lain. Kita puji Tuhan, kita dapat bergabung bersama
untuk mempelajari firman-firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Brother Raymond Wong. Kita urapilah, kita mohonkan Tuhan, urapilah Brother Raymond Wong untuk nak sampaikan kata-katamu, untuk nak perkenankan kepada kita, kita sama-sama buka hati dan kita sama-sama terima kata-kata Tuhan supaya kita dapat bangun dalam jiwa dan dalam iman kita. Kita terima kasih dan sama-sama kita menerima kata-kata Amin. Tuhan malam ini. Amin. Dalam nama Yesus yang kita berdoa. Amin. 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 Brother Baca Timo. Brother Raymond Wong, now is the time for you to speak Yes. the words of God. Thank Please. you so much. Thank you so Yeah. much, brothers, and also thank you, brothers. You hear me? Yes. A little bit noise. Now better, right? Okay, good. Now it's good. Now it's good. Now it's good. Yeah. So can First of ready all, to be translated. yes, thank you. First of all, I just want to thanks to Pat Hendra Gunawan and also Pat Tony. Still glad to see everyone, and don't forget to my old friends, Brother Johnny's and also Brother Stevens from Malaysia, and the rest of you here. I think I have a translator. Is it? Suaranya jelek, saya coba ini. Bentar. Halo, suara Pak Sukianto agak kurang bagus. Saya mute all dulu ya. Oke. Sekarang mute all. Okay, I start. All right. Yeah, you can start now. Once again, thank you having me. Terima kasih sudah menyambut saya. Today is a very different day. It's a great day. Hari ini hari yang berbeda ya, ini hari yang luar biasa. I still remember that I was invited last year. And one of the things that I remember that's recall that last year I also speak the words about the breakthrough. Dan tahun lalu juga saya sampaikan firman tentang terobosan. And this year I will also share about breakthrough, but it's for 2021. Halo. Okay. So, and then just now I heard Brother Adam say about transformation. Dan tadi saya dengar Brother Adam ya ngomong tentang transformasi. I was shocked Ya, saya kaget. because my slide presentation, Karena slide saya presentasi breakthrough and transformation. adalah tentang terobosan dan transformasi. That is great. Luar biasa ya. Haleluya. I was struggling that's what that's content I need to put in for the last few days. Jadi selama beberapa hari ini saya bergumul ya mau kasih materi apa. Suddenly, when I sitting down with my wife, Nah, saya sedang duduk dengan istri ya, tiba-tiba and we pray. ya, waktu itu kami berdoa. The moment that I go into this preparing the slide, Nah, kemudian saya mempersiapkan slide. then suddenly the words come out. The words called transformation. Lantas firman itu datang ya, yaitu transformasi. So thanks to the God. Jadi puji Tuhan. It seems like a confirmation. Saya percaya ini konfirmasi. So I want to pray. Let's pray together. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Oh God, Tuhan, today this session is belong to you. sesi berikut ini adalah milik-Mu. Please help me. Tolong aku. Please help brother. Let me speak the God of wisdom. Dan biarlah Tuhan yang bicara apa yang Dia inginkan. Let's open our ears. Biarlah kami membuka telinga kami Listen to your words. untuk dengarkan perkataan-Mu.
Because today Karena hari we're going to ini shake the world because of your word. kami mau dengar firman-Mu Tuhan, We are going to transform. dan kami akan ditransformasi, diubahkan. God help us. Tuhan tolong kami. Amen. Amin. Yes. Basically, normally when I doing gospel sharing, I speak in Mandarin. Biasanya kalau Sorry. saya bagi firman Tuhan itu pakai bahasa Mandarin, I very seldom speak English. terus ini tiba-tiba suruh pakai bahasa Inggris ya. This is the second times. Ini kali kedua. First time also from FGB Kalimantan inviting me here. Yang pertama juga dari FGB Kalimantan ya, yang mengundang saya datang. But today's, I believe with God's presence, Nah, saya percaya hari ini ya dalam hadirat Tuhan that will be different. akan ada sesuatu yang beda. Today is not about me. Jadi ini bukan tentang pembicaranya, It's about you tapi ini adalah tentang Anda, with the God relationship. yaitu satu hubungan dengan Allah. Let me share this slide for you. Saya mau I prepared this one for you. saya persiapkan slide ini untuk Anda, saya perlihatkan. Brother Adam, are you there? Roda ada masih ada? If you are there, you switch on your mic. Yes, I'm here. Do you see the word transformation? Yes, I do. Just Amazing. now God when is you good. pray, yes, that's what's called transformation. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I think God want to do some things for the Indonesia, a great things Amin. that are going to happen. Nah, akan terjadi. The whole Indonesia will come to the Christ. Seluruh Indonesia akan datang pada Kristus. It's just a matter of time. Ini hanya masalah waktu. We need you, brothers. That will be the light Nah, kita And butuh start. Anda, saudara-saudara Anda lah yang jadi garam dan terang to share the good words of God, untuk bagikan firman Tuhan, to do testimony. untuk bagi kesaksian. Because we live here because of one reason, Jadi kita hidup saudara di dunia untuk satu alasan, because of God, yaitu karena Allah, because of God, karena Allah, because of God. karena Allah. If you have that, you can switch on your mic now and say because of God loud and Kalau clear. Anda mau, Anda boleh hidupkan mic Anda dan katakan karena Allah. Katakan dengan Because of God. Because of God. Because of the Lord. Yes, amen. Amin. Because of God. Today we can see the world. Nah, hari ini kita bisa lihat dunia. This is a map of the world. Nah, ini peta dunia. It's just like a piece of paper in the A4. Ya, ini a piece of what? Sorry. You see, God is big. It's very simple. You look at that, the world is so small. Jadi dunia itu begitu kecil, saudara. But anything that happen out there, Tapi semua yang terjadi di luar sana itu sometimes it will impact our life. kadang berdampak terhadap Let me see what's happening actually. Coba kita lihat apa yang sedang terjadi. Today we see how the US actually is they control the economy. Hari ini kita melihat bagaimana ekonomi Amerika ya mengontrol ekonomi dunia. They're using interest rate. Dan alat yang dia pakai adalah tingkat suku bunga. When economy at high, that means it's peak. Jadi At the waktu peak. ekonomi sedang tinggi ya sedang puncak, Then they will start to reduce the interest rate. maka mereka mulai turunkan tingkat suku bunga. When the moments that actually is economy to slowing down, Tapi waktu ekonomi mulai turun, okay, then the opposite side. maka mereka ambil langkah sebaliknya. So this is how that control the economy. Nah, ini adalah cara mereka mengendalikan ekonomi. So actually you see that actually in this world actually is different. That's how they do that. Jadi, This is the oil price. Nah, berikutnya adalah harga minyak. We can see that when this oil price actually you can see that because when the oil price is getting high, then the product manufacturing is actually also high. Kalau Anda perhatikan ya, saat harga minyak naik, maka harga barang-barang manufaktur juga naik. That will cause an inflation. Nah, akibatnya adalah inflasi. Then we back to the Asia.
Nah, kemudian kalau situasi di Asia, Anda bisa lihat di peta, Then the currency yaitu mata uang. is our currency is weak. Kalau mata Then we uang buy the kita things that is expensive. maka kita melihat bahwa harga barang-barang mahal. When we see that actually, what this has happened there when the UK want to leave the Union, leave the EU, Dan kita lihat juga waktu Inggris keluar dari Uni Eropa. and then another the trade war Kemudian ada juga terjadi ya perang between China and US. antara China dengan Amerika. Yeah, so that's why actually all these things actually is unbalanced because the trade between US and China is unbalanced. Jadi terjadi perang dagang karena perdagangan antara Amerika dengan China tidak seimbang. So I want to do some correction here. Nah, saya mau beri beberapa koreksi di sini Okay, regarding about interest rate, tentang suku bunga. just now I say, do you know what? When the economy actually is slowing down, Jadi saat ekonomi melambat, then they will start to reduce the interest rate. maka mereka mulai menurunkan tingkat suku bunga. This is what US actually is doing, and the rest of the world, the country also applying. Nah, ini yang dilakukan oleh Amerika dan negara-negara seluruh dunia juga ikut. Yes, it's the same also when the economy actually is at the peak, Nah, saat ekonomi sedang tinggi, then the opposite side, the interest rate actually is going high. maka dilakukan hal sebaliknya ya, terhadap suku bunga. So you see that actually, we can see that what happened now. Nah, itu yang sedang kita lihat sekarang. Apa yang terjadi sekarang? That is a pandemic. Terjadi pandemi. It seems like around the world actually is facing one challenges. Saat ini terlihat seluruh dunia menghadapi satu aja tantangan. So what are we facing now actually? Nah, sebenarnya yang sedang kita hadapi apa? This one is this is outside problem. Nah, ini adalah masalah di luar. But how that actually is we're going to we're going to stand strong and build our strength. Bagaimana kita bisa berdiri dan bisa kuat? Actually, is very important is our inner strength. Jadi yang sangat penting sebenarnya adalah kekuatan yang di dalam. Actually, it's not come from ourselves. Sebenarnya itu tidak berasal dari diri kita sendiri. Actually, it's come from God's actually. The strength actually come from God. Di dalam kita itu berasal dari Allah, bukan dari kekuatan kita sendiri. Every one of us, we know that actually. Nah, setiap kita tentunya tahu ini. But we don't wait until the things that happen, only we go to close to God. Only we get closer to the God. Jadi kita tidak tunggu segala sesuatu terjadi baru kita mendekat kepada Allah. We are very close with the God every day. Sebenarnya kita sudah sangat dekat dengan Allah. Every day is a second chance for us. Setiap hari yang baru itu adalah satu kesempatan kedua bagi kita. This is the time Inilah waktunya for us to rebuild, untuk kita bangun kembali, for us to transform untuk kita bertransformasi, berubah from before and after to be a different. dari sebelumnya ke sesudahnya menjadi sesuatu yang berbeda. So this challenging global market, Jadi saat ini di pasar global terjadi tantangan. if you are strong Kalau Anda in your kuat inner, ya, di with the dalam God's strength, dengan kekuatan dari this Allah, one will shake you. maka semua tantangan ini tidak akan menggoncang Anda. But you're going to shake the world Justru Anda yang goncangkan dunia with the gospel words. dengan kata-kata kabar baik itu, firman kabar baik. You are going to shake the world. Anda yang akan menggoncang dunia. You are going to shake the world. Anda akan menggoncang And you are going to shake the world dan kau pasti akan menggoncangkan dunia. with the gospel words. Yaitu dengan firman kabar baik. The powerful things that's in you Jadi ada kuasa dalam Anda. is a testimony. Dan kuasa itu adalah namanya kesaksian. But the questions, are you ready for that? Pertanyaannya, apakah Anda siap? Sometimes it's how you look at that. Sometimes people say that is dangerous Kadang orang melihat ini, orang berkata, wah ini bahaya. when the crisis come. Saat krisis datang, But do you know that tapi tahukah Anda, the dangers in Chinese words, the dangers and in Chinese words in crisis actually is two words.
Dalam bahasa Mandarin, kata krisis itu terdiri dari dua karakter. There is a dangers and opportunity. Karakter pertama adalah bahaya dan yang kedua adalah peluang. So these are the things that actually need how where you're going to focus to. Nah, jadi ini tergantung kita mau fokus kepada yang mana. So we got to ask ourselves, Nah, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. is this the last 1 year actually we still have that experience in financial, relationship, emotional, and feel lost and difficulty? Apakah kita mengalami kesulitan secara finansial, hubungan, emosional, atau merasa hilang arah dalam setahun terakhir ini? But why like that? Mengapa seperti itu? If that's continue, do you ask yourself why this continue? Kalau itu berlangsung terus-menerus, Anda mesti tanya, kenapa kok terus-menerus seperti ini? Simple. Sederhana. Don't ask why. Jangan tanya mengapa. Focus to the God. Fokuslah pada Allah. Seek the God wisdom. Carilah hikmat dari Allah. That is the best solution. Itu adalah solusi terbaik. Sometimes we think, is that true? Karena kita berpikir, apakah benar? The things that actually happen, Hal-hal yang it is terjadi, like that. kok terjadi seperti ini? But sometimes how that we're going to make things this happen actually is to overcome it, to transform, and to be better person. Tapi sebenarnya yang perlu kita lakukan kan adalah menang terhadap itu dan kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. The only things condition. Nah, satu-satunya syarat In the Psalms 91, chapters 91 verse 1, dalam Mazmur pasal 91 ayat 1. whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Dia yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan mengalami naungan yang maha kuasa. What do we see? Actually, it was covered up. Once again, brother. It's an umbrella. It's a covered up by the God with the umbrella actually. Jadi saudara, waktu dia menaungi kita itu seperti sebuah payung. If you are in the business, Kalau Anda berada di dalam bisnis, if you are in the business, if you doing business, you borrow money from the bank. kalau Anda berbisnis ya dengan cara Anda pinjam uang dari bank, When the good time, di saat-saat yang baik, bank actually will bring the umbrella to you. maka kalau lagi situasi bagus ya, maka bank yang bawa payung untuk Anda. When the bad time, Tapi kalau lagi suasana situasi buruk, then bank will take away the umbrella actually. maka bank akan ambil kembali payung itu. So all these things actually is happen actually. Nah, semua ini terjadi. So how that we going to solve all this problem? Nah, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? So let us see actually. Mari kita lihat. What do you see actually? Is it too late? Is it? Ada dua kaki ya yang kita lihat. Yeah, there's a two late. One is the left and the right. So which one you want? You want the good shoe or the bad shoe actually? Jadi Anda lebih pilih yang mana? Yang kaki dengan sepatu bagus atau dengan sepatu jelek? Do you know that God want you to be blessed all the time? Apakah Anda bahwa Allah mau supaya Anda diberkati setiap saat? Amen. Yeah, God want you to bless all the time. If you have the mic on, just come on everyone, just say amen. God want you to be blessed all the time. Amin. Tuhan mau Anda diberkati. Is that true? Let me see. Let me show you in the Bible. Benar atau enggak ini? Coba kita lihat di dalam Alkitab. But sometimes you think it's a choice. Kadang Anda merasa, wah itu tergantung pilihan. We have to make a decision. Kita mesti mengambil keputusan. Decision to believe in God. Keputusan untuk Because God is ready to bless you. sebenarnya Allah Because siap untuk in this chapter Deuteronomy 28,
Kalau Anda lihat 28:1. diulang pasal 28, saying that if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set up you high above the nation on earth. di ayat 1 dikatakan jika engkau taat sepenuhnya kepada Tuhan Allahmu dan dengan hati-hati mengikuti setiap perintahnya yang aku berikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan menunjukkan engkau di antara semua bangsa di Yes, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Ayat 2, semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu, menyertaimu jika engkau taat kepada Tuhan Allahmu. All right. So I'm going to stop here for a while. I want to ask everyone, brother. Saya mau tanya, So God want to bless you. Are you ready for that? Yes, yes. That's great. Yes. If you're ready, come on, switch on your mic, everyone, and then say, yes, I'm ready. Yes, I'm Yes, ready. I'm ready. Katakan, Oh, siap ya, lewat Anda. fantastic. This is what we want to listen. Because sometimes we got to make a decision, we make the choice, then only we can get it actually. Ada waktu sebenarnya saudara kita harus ambil keputusan dulu, baru bisa terjadi, baru datang berkat itu. Do you know why? Because you open the door, your heart open the door. Karena hati kita terbuka, pintunya terbuka. Yes, let's continue from here. Mari kita lanjut. So when we see here actually, we must have a belief. The first thing we need to do. If a faith as small as mustard seed, Jadi hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah percaya. Ya, ayatnya Yesus bilang bahwa jika engkau punya iman besar biji sesawi, you can say to this mountain, maka engkau bisa berkata kepada gunung ini, move from here to there. pindah dari sini ke sana. Because when you believe, that will create confidence. Maka ada satu kepercayaan diri. Nothing will be impossible for you. Maka tidak ada yang mustahil bagimu. Then you can find the words in the Matthew chapter 17 verse 20. Itu ada di Matius pasal 17 ayat 20. That is a very powerful. When I see this verse called nothing will be impossible for you. Waktu saya melihat ayat ini powerful, ya, dahsyat sekali. Tidak ada yang mustahil bagi kita. I start to remember Saya teringat last year tahun lalu when during Malaysia's actually due to pandemic lockdown, saat Malaysia masih di lockdown karena pandemi. in the month of March last year, Di akhir Maret tahun lalu, then we don't know what to do. dan kami tidak tahu apa yang mesti dilakukan. And we bow down and then we just near one leg and then we bow down, we ask the God wisdom. Jadi kami tundukkan kepala, kami berdoa minta hikmat dari Allah. God talked to me. Dan Tuhan bicara. At this moment, you at home, you cannot doing nothing. Engkau bukannya tidak sedang melakukan apa-apa. You must do something. Engkau harus lakukan sesuatu. Then I asked God, how I'm going to do my business actually. Jadi saya tanya dengan Tuhan, bagaimana saya bisa melanjutkan melakukan bisnis saya. Then I changed my focus. Lantas saya mengganti fokus saya. I focus to the God. Saya fokus kepada Allah. Help people first. Dan saya menolong orang-orang, menolong sesama dulu. Not help the business. Bukan tolong bisnis dulu. Help people to how to survive Menolong sesama supaya mereka bisa bertahan hidup at the lockdown situation. dalam situasi karantina. Then we start to talk to those people who want to help. Lantas kami mulai ya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang kami tolong itu. Remember, it's very simple.
God talked to me saying, help people, not the business. Dan itu sederhana sekali ya. Jadi Tuhan bicara, tolong sesamamu, tolong orang-orang sekelilingmu, bukan bisnis. Those people who need. Lihatlah orang-orang yang membutuhkan. Surprisingly, Nah, hal yang mengejutkan, after the lockdown release, setelah karantina itu dilonggarkan, the business 100% growth. maka bisnis bertumbuh 100%. 200% growth. Jadi total 200%. 300% growth. Dan tumbuh lagi 300%. 400% growth. Tumbuh lagi 400%. 500% growth. Tumbuh 500%. Oh, I say, God, Jadi saya bilang Tuhan, it is not because of you. I don't think that's going to happen. saya pikir ini tidak mungkin terjadi. That means God's very simple. When you help people, Jadi firman Tuhan sangat sederhana. Waktu Anda tolong sesama, then it will be different. maka Anda berbeda. Because everything actually can start from small. Karena sebenarnya segala sesuatu itu dimulai dari sesuatu yang When they get together, it become big result. tapi waktu dikumpul-kumpul saudara itu menjadi sesuatu hasil yang Yeah, let's move on. mari kita lanjutkan. When we in this business, Nah, di dalam I know bisnis, that every brother we are in business. saya Or tahu we ya banyak put God first. saudara ini dalam berbagai bisnis. Sometimes we think, Kadang kita berpikir, I need to do business first. I want to serve God first. mana yang saya lakukan duluan ya, bisnis dulu atau melayani Tuhan dulu? If you are there, you switch on your mind. Tell me, business first or the God first? Ya, jadi mana yang saya mesti dahulukan? You are there in the room chat. That means that which one, business first or the God first? Ya, coba kalau kita diskusi ya, kita chat di dalam ruang chat kita. Mana yang harus kita lakukan? Then I ask myself. Jadi saya bertanya pada diri sendiri. Sometimes people have a very small confidence. Kadang ada orang yang merasa percaya dirinya sangat kecil. Sometimes happen to me also. Kadang juga ini terjadi pada saya. I will put business first. Saya mengutamakan bisnis dulu. Sometimes put God first. Kadang-kadang mengutamakan Tuhan dulu. But because last year's experience, Tapi karena pengalaman tahun lalu, I know that God is control everything. saya menyadari Tuhan yang pegang kendali atas semua. Because this business, my business actually is not belong to me. Dan sebenarnya bisnis saya bukan milik saya lagi, It's belong to God. tapi milik Allah. God is my CEO. Jadi CEO saya adalah Allah. Because God will give me business. My job actually is managing. Jadi sebenarnya Tuhan yang kasih bisnis tersebut dan saya sebagai pengelolanya, manajernya. To live and then give testimonial Dan to kemudian glory kalau to God. memberi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Let me show you something. Coba saya tunjukkan pada Anda sesuatu. Many years ago, we're using typewriter. Dulu ya kita pakai, kalau ngetik kita pakai mesin ketik. But today, Tapi we're hari ini using differently. Computer, laptop, iPad, iPhone. yang berbeda ya, pakai laptop, pakai tablet, pakai handphone. So you see, this is a transformation, is change. Jadi ini adalah transformasi, perubahan. A lot of things now you see, now you don't see. Banyak hal yang dulu Anda lihat sekarang tidak terlihat lagi. Same things that in our business. Begitu juga di dalam bisnis kita. If we don't change, Kalau Anda tidak berubah, we're going to left behind. maka akan tertinggal. When we change, Nah, tapi waktu kita berubah, then we can grow stronger. maka kita bisa bertumbuh lebih lagi. But we got to understand that we got to alert. Tapi kita mesti ngerti bahwa kita mesti waspada. What's happening out there? Apa yang sedang terjadi di luar sana? What people want. Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang? That's why God taught to me, Karena itu sampaikan, help people first. tolong sesama dulu.
That's why in this one, in the Matthew chapter 9, verse 17, Karenanya ada tertulis di Matius 9 ayat 17. I think this is a very popular verse actually. Saya pikir ini adalah ayat yang sangat populer. Neither do the people pour new wine into old wineskin. Juga orang tidak menuangkan anggur yang baru ke dalam kantong yang lama. So what going to happen? Apa yang akan terjadi? If they do, Kalau itu the dilakukan, skin will get burst, is it? maka nanti kantong kulit itu akan pecah. So the wine will run out. Dan kemudian anggurnya tumpah. So the wineskin will be ruined. So now they will pour new wine into new wineskin, and both are preserved. Mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kantong yang baru. Jadi dua-duanya selamat. So what is the message is telling you that Jadi ini maksudnya apa? new era? Di era New yang media. baru, So we got to use new method actually in this world. kita mesti Just like what you and I today through Zoom. sama seperti Anda dan saya sekarang, kita lewat Zoom. That's why this is we got to use the technology actually. Sebenarnya kita mesti pakai teknologi. Frankly speaking, always won't open the new doors. Jadi saudara, cara-cara kita yang lama tidak bisa membuka pintu-pintu yang baru. It's very simple. Sangat sederhana. If you start the business, Kalau Anda you memulai want people sebuah to bisnis, come to your shop. Anda kan berharap orang-orang datang ke toko Anda. In these situations, people like to stay at home. Tapi dalam situasi new normal ini kan orang-orang lebih suka di rumah. Then there is a word called delivery of goods. Makanya ada istilah pengantaran ya, delivery. Delivery. So that's why if you can do that, that is fantastic. Mengerjakan itu, wah itu bisnis yang luar biasa. The word's called reach out. Ya, kata yang dipakai adalah reach out ya, penjangkauan. Reach out the people. Jadi kita perlu jangkau orang-orang. I got an idea for you. Saya punya ide untuk Anda. If you are in delivery business, Kalau Anda dalam bisnis delivery ya, you put some motivation word inside. coba Anda taruh kata-kata motivasi di dalamnya. That it will make the people like your product. Jadi itu akan membuat orang-orang Anda, langganan Anda menyukai produk Anda yang diantarkan. Because in these situations, people need encourage word. Kenapa? Karena dalam situasi ini orang-orang butuh kata-kata yang menguatkan. It could be the God's words actually. Mungkin kita bisa kasih firman Tuhan di situ. You got to ask God actually what kind of words that actually you want to put into the message. Anda mesti berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau taruh message apa, pesan apa. Because God is our CEO. Karena CEO kita adalah Allah sendiri. But one thing, Nah, ada satu hal. if opportunity doesn't knock, Kalau kesempatan itu tidak mengetuk, you got to build a door. maka Anda mesti bangun pintunya. Without door, you can't knock. Tanpa ada pintu kan kesempatan tidak bisa mengetuk. So another businessman persons that they build the door. Jadi ada businessman ya yang tukang bangun pintu. That means that they create opportunity. Maksudnya apa? Maksudnya itu namanya kesempatan itu kita yang ciptakan. They create business opportunity. Mereka menciptakan peluang bisnis, kesempatan bisnis. But the based on people needs. Nah, itu berdasarkan kebutuhan orang banyak. That's why solve the people needs. Makanya kita perlu memberi solusi pada kebutuhan sesama. Help people needs. Orang-orang sekitar Anda. Provide the solution. Sediakan solusi. The Lord say, Tuhan berkata, I believe that today all the brothers, saya percaya semua brothers yang ada di sini, God will open a new door for you. Untuk Anda, Tuhan akan bukakan pintu yang baru. You just need to believe. Yang perlu Anda lakukan adalah percaya saja.
and pray. dan berdoa. Sometimes you think that is so easy to happen, but the answer is yes. Terus mungkin Anda mikir, masa sih segampang itu? Jawabannya adalah iya, memang begitu. But pray with full heart, Tapi berdoalah dengan sepenuh hati. because God said that ask it shall be given to you, Karena Tuhan Yesus bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. and seek and you shall find, Carilah maka engkau akan menemukan. and knock it shall be open to you. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maybe we have heard a lot this chapter and this verse. Mungkin kita sudah sering sekali mendengar ayat ini. We need to put in the practice. Kita mestinya mempraktekkan ini. We heard people say, Kita dengar orang-orang berkata, practice makes perfect. praktek atau praktikan membuat kita jadi sempurna. We keep on doing the same thing. Jadi kalau kita praktekkan terus-menerus, It will getting better and better. maka nanti kita akan semakin ahli, semakin bagus With full heart. dengan sepenuh hati. But remember, Tapi put ingat, God first, utamakan business Allah. later. Nanti bisnis akan mengikuti. Put God first. Utamakan Allah. Help people. Bantu sesama. Business come later. Nanti bisnis akan datang berikut. Because God say in the Deuteronomy just now, Berkata in the ya, chapter 28, verse 1 and 2, ayat 1 dan 2. God actually is want to bless you. Sebenarnya Allah rindu memberkati. So there is a word, Brother Adam, this is transformation. You saw that? God is so great Ini for today. kata yang saya sampaikan, transformasi. Then how that we transform? Bagaimana kita bertransformasi? For one place to the biggest opportunity. Dari satu tempat ke tempat lain yang lebih besar. You see the snail actually has got to come out from his small house to go to biggest house. Jadi seekor keong kalau dia mau pindah dari rumah yang kecil ke yang besar, dia mesti keluar dulu. He need a lot of things. He need courage. He needs to have some things that have encouraged these snails to moving forward. Jadi untuk meninggalkan yang lain masuk ke yang baru itu satu keberanian yang luar biasa. So what about you? Bagaimana dengan Anda? Do not confront to this world, Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. but to be transformed by renewal of your mind. Adalah engkau diubahkan, ditransformasi oleh pembaharuan akal budimu. That by testing you may discern what is the will of God, Agar engkau bisa mengetahui apa kehendak Allah. what is good and acceptable and perfect. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. This is in Romans chapter 12 verse 2. Ini di Roma pasal 12 ayat 2. Don't let the world conquer you. Jangan sampai Anda menjadi serupa, dikuasai oleh dunia. You no need to conquer the world. Anda tidak perlu menguasai dunia. This is not your job. Bukan pekerjaan Anda. Our job actually is to continue to put God first. Tugas kita sebenarnya adalah terus-menerus mengutamakan Allah. We are small actually, Jadi sebenarnya kita itu kecil. but we are in God's eyes, we are very valuable. Tetapi di mata Allah kita sangat berharga. That's why God loves you so much. Karenanya Allah sangat mengasihi Anda. God really loves you. Allah sangat mengasihi Anda. Wherever you are, Dimanapun Anda berada. God is inside your heart. Allah dekat, dia berada di So there is a change and grow stronger for the transformation. Jadi untuk menjadi lebih kuat kita harus berubah dan bertumbuh. Can I share something about in the business, the idea? Saya mau bagikan sesuatu ya tentang dari dunia bisnis. But frankly speaking, Ya, dengan jujur saya katakan, this is when I pray, this is the ideas come from God. saat saya berdoa datang ide-ide Allah. Most of the times when we see problem, Seringkali yang kita lihat adalah problem.
straight away we want to give a provide solution. Terus dengan segera kita maunya memberikan solusi. But we need to do analysis first. Tapi sebenarnya bukan begitu. Kita mesti melakukan analisa dulu. So what is the market needs actually? Sebenarnya yang dibutuhkan oleh market, oleh pasar itu apa? Then only you can fix the problem. Setelah itu bisa memperbaiki problemnya. Sometimes we think, Kadang kita berpikir. can I share one of the in the business that is called Grab? Ya, saya boleh bagikan ya, di dunia bisnis ada yang namanya Grab. Grab, I think in Indonesia is what they call actually. They also want a sales company, is it? Like Grab car, Grab taxi. I think Indonesia also have. Gojek ya. Gojek. Yeah. So you Ya, di see Indonesia that. Gojek. Okay. So you see that those days we want to call taxi, we need to stand at the roadside. Jadi zaman dulu kalau kita mau panggil taksi, kita mesti berdiri di tepi jalan. Under the hot sun. Ya, kena sinar matahari. But what happened that customers that feel this is very troublesome. Dan bagi para pelanggan itu kan sangat merepotkan. Sometimes you don't get the customer. Udah gitu kadang tidak dapat pelanggan. Sometimes you don't get the taxi that what you want. Kadang di tepi jalan terus tidak mendapat taksi seperti yang You got to wait diinginkan. and wait. Entah tunggu. Even the taxi also sometimes they can't get the customer. Dan bagi taksi juga sama ya, kadang mereka tidak bisa They don't know where to get the penumpang. customer. Mereka bingung gitu ya, mau cari penumpang gimana? So the Grab actually, Jadi company, Grab itu ya perusahaan Grab, Grab perusahaan company, Gojek itu, he come out, this is called apps. mereka menciptakan yang namanya apps ya, aplikasi. It's a platform. The Grab is a platform where the customer and the taxi driver where they can meet. Di mana aplikasi ciptaan perusahaan itu menjadi satu platform di mana penyedia jasa taksi dan So you penumpang can- bisa bertemu. You can call a taxi through Grab apps. So simple actually. Kita panggil taksi, panggil ojek lewat aplikasi. Sangat So the simpel. taxi just can come to your front. The Grab taxi will come to your front. So Jadi taksi simple. nggak usah keliling-keliling, langsung datang ke depan rumah Anda. So this is the things that we need to do some analysis. Nah, untuk melakukan hal seperti itu kita butuh analisa. So the conclusion is like that. Jadi kesimpulannya begini. Market problem, fix the market problem. With the Di mana ada solutions, problem di pasar, maka idea, fix ya, perbaiki. concept, method, and strategy. Dan kita memperbaikinya, dan hasil itu adalah disebut solusi yang bentuknya adalah ide, konsep, kode, strategi. So that's why Itulah sebabnya every step you take will make you closer to the goal. setiap langkah yang Anda ambil itu akan membawa Anda semakin dekat kepada tujuannya. But come to here, let me share with you one of the very successful franchisee, they're selling about burger. Nah, saya mau bagikan satu franchise yang sederhana ya. Mereka menjual burger banyak sekali. How that actually make cross sales. Jadi mereka menciptakan penjualan silang, cross sell. When you want to go buy burger, Kalau Anda datang ke situ mau beli burger, then they offer you front fries. maka mereka sekaligus menawarkan Anda kentang goreng. So, and then they upsell you. Kemudian tidak hanya itu, mereka upsell, mereka menjual lebih ya, tambah. Do you want to have a drinks? Bentuknya gini, dia tanya, Anda mau minum tidak? Do you want an extra large drinks? Atau kira-kira minumnya mau yang ukuran ekstra besar tidak? So that's why this is a strategy. Jadi ini adalah strategi. So this is called a wisdom that God have given to you. Nah, ini adalah hikmat dari Allah. So you see that actually, when you see that actually is that fix the problem, then you provide analysis, then your solutions, then we need strategy as well.
Jadi setelah kita menganalisa masalah, menemukan konsep idenya, maka berikutnya kita butuh analisa dan kita juga butuh strategi. So let's come here. Nah, kita ke sini. We don't compete with each other. Jangan bersaing dengan sesama. We always, because we serve God and God give it business, we always think something new. Karena kan kita melayani Tuhan, maka Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru. We can explore new market. We can explore new market. Eksplorasi pasar yang baru. And how? Tapi Sometimes, mengeksplorasi itu. I think most of you know, Bagaimana? offline markets, that means that you open a shop. Di mana-mana kan orang di pasar yang offline, yaitu di mana orang buka toko. That means that actually is how to go to biggest market. Sekarang kita mesti mikir bagaimana ke market, ke pasar yang lebih besar. We got to shift. Kita mesti pindah, That means go to the online market. yaitu pasar yang lebih besar apa? Pasar online. This is a trend. Ini Let's go for the next one. kita lanjut ke yang berikut. You need a team. Anda membutuhkan sebuah tim. It's not like a different last time. You need a team of people. Jadi ini tidak berubah ya daripada zaman sebelumnya. Tetap kita butuh tim. To make something great. Kalau mau menciptakan sesuatu yang besar. So you see that actually, this is what my pastor taught me. Ini sebenarnya yang diajarkan oleh pendeta saya. My pastor said that, Jadi gembala saya mengatakan, Raymond, you want to start your business, kalau mau mulai bisnis, your team must have a strong spirit. maka tim kamu itu mesti punya roh yang kuat. They have a common goal. Yaitu tim Anda mesti punya goal atau tujuan yang sama. The good value. Dan harus punya nilai-nilai yang baik. Then you know what? That only will create a teamwork. Makanya baru disebut teamwork, ya, kerja tim. Then you will have a chance to achieve a great result. Baru nanti bisa mencapai hasil yang hebat. Do you know that actually we can't work alone? Sebenarnya kita tidak bisa bekerja sendiri. You want to work alone, but you won't achieve a great result. Bisa kita kerja sendirian, tapi hasilnya tidak akan besar. Same also in any actually organization, same also in the business. Sama di dalam Nowadays is organisasi different. ya, Nowadays is kita different. berubah. Tapi hari-hari ini agak lain. It's because we need a team. Ya, yaitu kita butuh tim. Maybe we're not good in technology. We must engage someone in good in technology. Misalnya kita nggak bagus dalam teknologi, maka kita mesti cari orang yang pintar teknologi. How to put our product in the social media. Bagaimana caranya bisa tempatkan produk kita, misalnya dalam media sosial. The online platform. Di platform online. So we need to engage somebody like that. Nah, kita mesti cari orang yang seperti itu. So you see that we got to focus on the goal and not the obstacle. Jadi Anda mesti fokus kepada goalnya, tujuannya, bukan pada hambatan. So we got to ask ourselves, what is your goal? What is your life goal? Hidup saya tujuannya apa? Your purpose in your life. Apa tujuan hidup Anda? Because God have put you here, there must be a reason. Karena kalau Tuhan taruh Anda di dunia, maka pasti ada alasannya. Let's recap what I share you just now. Coba kita recap apa yang sudah saya bagikan. We had to put God first. Yang pertama kita mesti mendahulukan Allah. We help people. Kita mesti tolong sesama. Then the blessings will come. Nanti datang berkat itu. And the most important things that we need to understand the market needs.
Dan satu hal yang sangat penting, kita mesti mengerti kebutuhan pasar. Then provide the solution. Dan kemudian kita mesti sediakan solusinya. But we must have a strategy. Nah, tapi kita mesti punya strategi. The strategies actually is a lot of things actually is God will give you a wisdom. Nah, dalam banyak hal Tuhan akan berikan kepada Anda. Every one of you here, Setiap Anda yang ada di sini, we have different field. kita berada di bidang-bidang yang berbeda. We come from different background. Kita berasal dari latar belakang yang beda-beda. That's why God will give you different strategy. Maka nanti Allah akan berikan kepada Anda masing-masing strategi yang beda. But the only thing that we need to do Nah, satu-satu yang mesti kita lakukan adalah from transformation, agar yaitu kita mesti mengalami transformasi. then we got to use the ask, ask, seek, knock. Kita mesti pakai minta, ketok, prinsip itu ya, minta, ketok, cari. Then you will find it actually. Maka nanti Anda akan dapat. Then we believe. Dan Anda mesti percaya. Then God really will bless you. Maka nanti Allah akan memberkati Anda. Because God already said that. Karena Tuhan sudah bicara. God actually is ready to bless you. Dia katakan bahwa Dia siap untuk memberkati Anda. Don't sit down, do nothing. Jangan duduk-duduk tidak melakukan apa-apa. Stand up and do something. Berdiri, lakukan sesuatu. Because of God. Bersama Allah. Because of God. Karena Allah. Because of God, what we are here today. Karena Allah ingin kita melakukan sesuatu hari ini. So in the Colossians chapter 3 verse 23. Di Kolose pasal 3 ayat 23. Whatever you do, apapun yang engkau kerjakan. And with all, it must come Kerjakanlah itu from the heart. dengan segenap hatimu. As working for the Lord, not for the human master. Bekerja kepada Allah dan bukan kepada manusia. So with that, I would like to thanks to everyone. And this is that today I will give. This is my sharing today. Actually, some of the things God actually is God with every one of us here. Buat semua yang sudah ini yang mau saya bagikan kepada Anda. I believe that God will do a great things actually to everyone, brothers, and also we have a sister here, and then definitely that going to change the whole life. Dan dia akan Transformation. Hidup Anda itu yang disebut sebagai transformasi. Praise the Lord. Puji Tuhan. Brother Adam, transformation. Thank you. Praise the Lord. Praise Back the Lord. to our Amazing. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Brother Raymond Wong yang sudah memberkati kita, yaitu bagaimana kita harus mendahulukan Tuhan dan kita juga tahu target kita, tapi fokus kita tetap kepada Tuhan dan apapun yang kita lakukan semua itu harus kita lakukan seolah-olah bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Jadi waktu berjalan terus karena ini ada question and answer, mungkin kita batasi aja untuk 2 pertanyaan aja karena sudah hampir jam 9 di sini dan jam 10 dan bahkan Pak Adam sendiri sudah jam 1 ya. Jadi mungkin saya buka saja untuk pertanyaan 2 saja. Jadi mau bertanya apa saja tentang materi, nanti Brother Raymond Wong akan menjawab. Jadi ada yang mau bertanya, Pak Adam mau tanya atau siapa aja di forum ini? Silakan. You have some questions from all the participants, please. Halo. Okay, Pak. Pak Hendra. Silakan, Pak Adam. Ya. Good. Wow, it's amazing. Thank you, Pak Raymond Wong. It's really an amazing way of looking at transformation. You know, sometimes when you share, my mind actually just going somewhere else, and
kind of trying to put together the ideas as well. And I'm just so encouraged at the same time. It's also so excited. My mind kind of going into I think you're trying to explain what I understand to be a blue ocean strategy. A strategy that, you're not trying to compete, but you're trying to win soul in a very different way. So we need to shift our mindset and by putting God first, by helping people, and you said the blessing will come, and also just having the work collaborations and having a teamwork. One thing that I just trying to figure out, because I know in the blue ocean strategy, they're talking about how to make competition irrelevant. Sometimes we're trying to compete even with other religion, with other way of people worship. How in our faith, in what we do, how do we make this competition irrelevant? Like, what is the most important point, I guess, to be successful in this area? Yes, this Brother Adam, thank you so much, Lee. We need translator. Yes. Do we need? Okay, jadi I answer the question first ya. Yeah. Jadi pertanyaannya adalah Pak Adam menghubungkan apa yang di-share oleh Brother Raymond tadi dengan strategi Blue Ocean ya, Samudra Biru. Dalam teori itu dikatakan bagaimana kita membuat kompetisi menjadi tidak relevan lagi, yaitu dengan memasuki pasar yang baru yang berbeda dari pasar yang lama. Terus intinya seperti itu ya Pak Adam ya. Terus dalam kita menjangkau jiwa misalnya kan, bagaimana caranya supaya bukan lagi kita bicara perbedaan agama dan seterusnya, kita bagaimana membuat itu jadi irrelevant, tidak relevan lagi. Okay. Thank you so much, Lee. Thank you for highlight this one. Actually, it helped me to remember what's happening actually during last year, because it's a very big transformation. Second, ini adalah saya berterima kasih ya, karena ini mengingatkan saya apa yang terjadi dalam setahun terakhir ini ya, di tengah situasi ini saya diingatkan bagaimana Tuhan melakukan transformasi. I remember that in our company, saya ingat di perusahaan saya, we have 400 agency. Ada 400 agensi. At that time, we don't know how to do it. Waktu itu kami tidak punya ide ya, bagaimana bisa kerjakan itu. Because at the lockdown, we got stay at home, we can't go out. Semua masih karantina, nggak boleh keluar rumah. So, and then I create a group chat. Jadi saya bikin grup ya, chat group. Then I invite all my competition come. Terus saya undang semua saingan saya masuk di grup itu. 256 of them. Wow. 256 orang ya saingan saya. Because in the group chat, everyone know that maximum is 256. Yeah. Karena di grup chat ya Anda tahu ya, batasnya kan 256. Jadi saya undang maksimal ya. We only focus one thing. Nah, fokus kami satu saja. When I pray to God, God say, help people first. Karena saya sudah berdoa sama Tuhan dan Tuhan sudah bicara ya, mesti tolong sesama saya dulu. I didn't ask why God. Saya pun tidak tanya-tanya kenapa. You're not my competition. Kok ini yang mesti diurus kompetitor dulu ya? Because we need to compete each other who to be the champion. Karena biasanya kan kita kan bersaing ya, mencari siapa jadi pemenang. At that time, I'm not a champion. Pada waktu itu saya bukan pemenang ya, bukan juara. In Malaysia, in terms of the agency internal group, I'm in ranking number 24. Kalau ukuran Malaysia, ukuran pertumbuhan agensi, saya cuma ranking 24. I invite everyone come in. Jadi saya undang semua saingan datang. I conduct training. Saya bikin acara training ya, pelatihan. How to overcome the challenges. Ya, temanya tentang bagaimana mengatasi tantangan. Then I show the snail. Terus saya kasih gambar keong itu. The biggest opportunity. Keong Give them confidence. Yang besar, peluang yang lebih besar. Some of the leaders were shocked. Jadi beberapa leader the good things to me. Ini kok yang dibagi materi yang bagus-bagus ya? You should keep to yourself. Maksudnya yang seperti ini kan Anda rahasia. Not only thing that,
Bukan I hanya itu, share a lot of strategies and tactic and method on the technique as well. saya bagi ya segala strategi, taktik, metode ya dibagi semua. How to rewind the business. Bagaimana kita rewind bisnis 1 week, 1 minggu, sometimes 3 times to 4 times Zoom. kadang zoomnya 3-4 kali. And then I organize the training, invite the Saya speaker, organisasi acara training, saya undang pembicara, I invite the competitor speaker, come and share together. saya undang pembicara yang dari saingan saya, datang, kalian yang jadi pembicara. Without doing that, Nah, tanpa melakukan itu, my tim saya also benefit for that. ternyata juga mendapat manfaat dari kegiatan tersebut. Because I share Karena without saya limit. berbagi tanpa batas. And then they also share without limit. Jadi mereka juga membagikan yang mereka punya tanpa batas. Then a lot of secret Jadi banyak rahasia dibagi. was revealed. Ya dibukakan. And my team also learn. Jadi tim In the saya pun Bible belajar say- banyak. In the Bible say, Di Alkitab dikatakan, love your enemy. kasihlah musuhmu. And then I never thought that is our enemy. Jadi saya nggak pernah mikir tentang itu ya. I come out a slogan. Jadi saya bikin satu slogan waktu itu. No one is left behind. Ya, tidak ada satupun yang kita tinggalkan. Nobody going to left out the business Jangan sampai ada orang yang tertinggal bisnisnya at the difficult times. di masa-masa sulit ini. Surprisingly, Dan mengagetkan sekali, everyone come together wah, semua orang kumpul and then everyone motivate each other. dan mereka saling memotivasi. And then because of that, Oleh karena itu, I also surprised saya pun when the report terkejut come out. The waktu report come laporannya out, the keluar. latest one. Ranking number 24 become top Dari in ranking Malaysia. 4 menjadi become what?